Pemirsa, guna mendorong produktivitas perikanan Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai melakukan pengembangan perikanan budidaya berbasis ekspor dengan komoditas unggulan di pasar global. Pemerintah optimis Indonesia mampu mengembangkan budidaya perikanan karena didukung dengan lahan budidaya yang memadai. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong peningkatan produktivitas sektor perikanan Indonesia. Salah satu upayanya dengan pengembangan perikanan budidaya berbasis ekspor dengan komoditas unggulan di pasar global. Pengembangan perikanan budidaya berbasis ekspor sangat menjanjikan. Hal ini dikarenakan sumber daya yang dimiliki Indonesia sangat memadai. Mulai dari ketersediaan lahan budidaya, benih, hingga pelaku usaha perikanan budidaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Peningkatan produktivitas perikanan Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi dibutuhkan kolaborasi dari semua pelaku usaha perikanan. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, TB Hairu Rahayu, dalam acara pengukuhan Asosiasi Tilapia Indonesia. Pagi ini saya sebagai Dirjen Perikanan Budidaya mewakili unsur birokrasi happy. Kenapa happy? Karena saya melihat hari ini kita sudah sama-sama lihat ada pengukuhan Asosiasi Tilapia Indonesia. Kenapa sekali lagi saya katakan happy? Karena masyarakat dalam hal ini adalah stakeholders menyambut program pemerintah. Ada 5 komoditas yang saat ini sedang kita usung. Yang pertama adalah udang, yang kedua lobster, yang ketiga kepiting, yang keempat tilapia, yang kelima adalah seaweed atau rumput laut. Dan ini di bawah kepemimpinan Mas Alwi, anak muda sangat luar biasa. Kenapa kami memilih tilapia yang kita angkat? Karena kalau kita lihat market value-nya secara global ini sangat luar biasa. Nilainya saat ini di tahun ini 13,9 miliar US dollar. Dan diprediksi 10 tahun kemudian menjadi 21,4 miliar US dollar. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kami punya kebijakan, khususnya di pantai utara Jawa, konsekuensi budidaya udang yang dulu tidak ditata kelola dengan baik, sehingga ada hampir 80.000 hektar lahan yang ditinggalkan oleh pembudidaya udang. Dan ini idle. Kami pemerintah harus mengambil langkah-langkah itu. Bagaimana? Dengan mengganti komoditas yang lebih tahan. Dan salah satunya adalah ikan tilapia. Tilapia yang nila salin. Ini yang sedang kita coba dorong. Jadi harapannya kalau ini modeling yang sedang kita buat di Karawang itu berhasil, kami akan sinergikan dengan bupati, wali kota yang ada di pantai utara Jawa. Sehingga keekonomian di wilayah pantai utara Jawa menggeliat, ya, tenaga kerja juga akan meningkat dan seterusnya. KKP terus menjaga agar industri perikanan di Indonesia tetap tumbuh lewat pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Pak Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini, beliau mengusung konsep Blue Economy. Saya ulang lagi, konsep Blue Economy itu dia mengangkat ekologi sebagai panglima. Ini yang banyak dilupakan. Kalau kita sudah peduli sama ekologi, maka keekonomian itu pasti akan mengikuti. Ini sangat optimis. Tadi saya katakan global marketnya sangat luar biasa, ya. Pangsanya itu di Amerika sangat luar biasa. 80% itu pasti ke Amerika dan biasanya itu sudah untuk filet, ya. Tetapi untuk yang domestik ini juga tidak kalah pentingnya, ya. Teman-teman, mohon maaf, pasca COVID itu kan daya beli kita juga sangat terbatas. Ikan nila masih cukup terjangkau oleh teman-teman. Dan ini dari sisi gizinya sangat luar biasa. Kalau kemudian ini berkembang, maka saya punya keyakinan tilapia, ikan nila khususnya, ini bisa mendongkrak keekonomian baik domestik maupun untuk yang non-domestik, ya, bisa mendapatkan devisa. Tingkatkan produktivitas perikanan budidaya nasional, wujudkan masa depan ekonomi dan pangan perikanan Indonesia.